Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Harisna Mufti dengan NIM 24115230019. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan subnetting dan FLSM atau Variable Length Subnet Mesh pada mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data yang diampu oleh Bapak Adi Arga Arif Nur Mkom. Pada presentasi ini, kita akan mempelajari bagaimana subnetting menggunakan metode FLSM mulai dari konsep dasar hingga penerapannya pada contoh jaringan perusahaan. Apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik untuk membagi satu jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan kecil atau subnet agar penggunaan IP address lebih efisien, manajemen jaringan lebih mudah, keamanan jaringan meningkat karena setiap subnet terpisah. Manfaat dari subnetting ini adalah menghindari pemborosan IP address, mengurangi lalu lintas jaringan, dan mempermudah pengaturan alamat dan troubleshooting. Yang artinya subnetting yaitu proses membagi satu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil, dan tujuannya untuk menghemat IP address, mempermudah pengaturan, dan meningkatkan keamanan karena subnet chip-chipnya dapat diatur terpisah. Lalu apa itu FLSM? FLSM adalah Variable Length Subnet Mask, yaitu metode subnetting yang memungkinkan tiap subnet memiliki ukuran berbeda sesuai kebutuhan host. Ini membuat penggunaan alamat IP lebih efisien dibanding subnetting biasa yang menggunakan ukuran yang sama. Kenapa FLSM sangat dibutuhkan? Karena tiap bagian jaringan itu memiliki jumlah host yang berbeda. Jika semua subnet dibagi di ukuran sama, banyak IP yang terbuang. Dengan FLSM ini, kita memberikan ukuran tepat sesuai kebutuhan setiap perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah subnetting dengan FLSM. Secara general, yang pertama langkah-langkahnya itu urutkan kebutuhan host dari terbesar yang terkecil. Tujuannya agar lokasi IP paling tepat dimulai dari jaringan yang membutuhkan host terbanyak. Ini menghindari pemborosan IP. Yang kedua, yaitu hitung kebutuhan real host dengan menambahkan 2 dari total host karena setiap subnet membutuhkan total 2 host tambahan, yaitu satu network address dan satu lagi broadcast address yang berjumlah 1, dan hasilnya yaitu 2. Yang ketiga, yaitu menentukan ukuran blok 2 pangkat berapa gitu. Cari nilai 2 pangkat berapa terdekat dengan kebutuhan real yang ada pada kasus. Contohnya kita membutuhkan 60 host, maka 60 tambah 2 yaitu 62, maka kita akan mencari pangkat berapa yang terdekat dari 62 tersebut. Pangkat yang terdekat yaitu 2 pangkat 6 yaitu 64. Dengan itu kita akan kita akan menemukan ukuran blok yaitu 2 pangkat 6. Setelah itu kita akan menentukan CIDR, yaitu menggunakan rumus prefix sama dengan 32 kurang N. N-nya yaitu jumlah pangkat yang kita dapatkan tadi pangkat 6, berarti 2 pangkat 6, 32 kurang 6 yaitu 26. Selanjutnya yaitu alokasi subnet secara berurutan, yaitu dari mulai blok terbesar ke terkecil untuk menjadi tumpang tindih, mulai dari network base utama dan naikkan blok sesuai ukuran subnet. Habis itu kita menentukan network address, lalu menentukan range host, yaitu alamat yang dapat digunakan untuk host dari IP setelah network address sampai sebelum broadcast address. Setelah itu kita menentukan broadcast address dengan alamat yang terakhir pada blok subnet. Yang terakhir yaitu melakukan subnet mask dengan contoh yaitu 255, 255, dan 255 tersebut. Selanjutnya kita akan mengulangi untuk subnet berikutnya dengan langkah-langkah tadi. Baiklah, setelah kita mengenal tadi langkah-langkahnya, mari kita melakukan penerapan contoh soal pada subnetting FSLM agar kita lebih mengerti dalam penggunaannya. Kita memiliki soal yaitu sebuah perusahaan memiliki jaringan utama 192.168.0.20.0/24. Perusahaan ini memiliki 2 departemen dengan kebutuhan host yang berbeda, yaitu satu departemen administrasi membutuhkan 60 host dan departemen keuangan membutuhkan 25 host. Langkah yang pertama, kita mengurutkan departemen mana yang lebih besar agar penerapan VSLM lebih efektif.
Yang kita ketahui departemen yang paling besar yaitu departemen administrasi dengan 60 host. Jadi kita tulis departemen administrasi dengan 60 host. Setiap departemen ini membutuhkan 2 host tambahan, yaitu 1 host broadcast network dan satu lagi yaitu network address dengan total 62 host ya. Lalu langkah selanjutnya kita mencari ukuran blok yang lebih dekat. Kita mencari 62 ini terdekat dengan apa, yang 2 pangkat berapa yang terdekat dengan 62. Kita tes 2 pangkat 5 itu 32, sangat jauh ya. Jadi berarti tidak mendekati. Kita lanjutkan dengan 2 pangkat 6 yaitu 64 yang mendekati dengan angka 62. Maka kita mencari prefixnya yaitu 32 dikurang pangkat ini yaitu 2 kurang 6 yaitu dapat 26, berarti dia /26. Dengan mengetahui 26 ini, maka kita akan bisa menentukan subnet mask dengan kita akan makan bilangan binary dulu, bilangan yang 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, karena ini satu ini bernilai 8, ini juga 8, dan ini juga 8, jadi ini 24, berarti kita membutuhkan 26. Berarti kita membutuhkan tambahan 2 lagi, dan 1 2 3 4 5 6 7 8, dan totalnya 8, dan ini 6, dan ini ada 2. Lalu subnet masknya ini berjumlah dari 255. Kenapa 255? Karena kita menghitung angka dari 0 ke 255 dan berjumlah 256. Dan kita akan ini 255, ini 255 titik 255 titik, dan ini satu ini bernilai 128, dan ini bernilai 64, dan ini 00, berarti 188 itu 192, dan ini adalah submasknya. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan dari alokasi pada network address. Karena jaringan kita berawal dari 192.168.20.0/24, maka subnet pertama untuk departemen ini akan dimulai dari alamat tersebut. Jadi network address-nya yaitu 192.168.20.0/26, karena ini adalah bergambar dari sini ya. Ini adalah network address dari administrasi. Karena ukuran bloknya itu 64 ya, 64, maka subnet broadcast address dapat dihitung dari angka 63, karena kita akan 64 ini jumlahnya dari 0 ke 63 sama dengan 64. Maka dari itu kita akan menjadikan alamatnya yaitu 192.20.63, karena jumlah dari 64 ini yaitu 63, karena 0 sampai 63. Dengan demikian
rentang host yang kita butuhkan. Bentar, kita akan hapus ini. Rentang host yang kita butuhkan yaitu sekitar 192.68.20.1 sampai 192.168.62. Karena ini 63, karena 63 ini kita menghitung dari 0 sampai 62 yang berubah menjadi 63. Maka network address-nya yang ini ya, yang ini 92.168.20.1 ini. Dan ini maupun network broadcast networknya. Maka broadcast yang tersisa yaitu broadcast yang tersisa dimulai dari 162 ke atas, 163 ke atas. Untuk departemen keuangan. Selanjutnya mari kita lanjut ke departemen keuangan. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke departemen kedua, yaitu departemen keuangan. Mari kita hapus dulu. Baiklah, departemen keuangan membutuhkan 25 host. Setiap departemen membutuhkan 2 host tambahan, yaitu broadcast address BA 1 BA ditambah 1 network address, yang berarti berjumlah 27 host. Nah, kita akan menentukan pangkat berapa yang terdekat di antara 27 host ini. Mari kita coba di angka pangkat 2 pangkat 5, yaitu 32 yang mendekati 27 ini. Yang berarti pangkat ini kita itu kan untuk prediksi yang 32 dikurang 5 yaitu 27. Ini merupakan CIDR ya, CIDR. Lalu kali ini kita dengan mendapatkan CIDR ini, maka kita bisa menentukan subnet mask, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik. Karena ini 24, kita melakukan 3 guys, 2 2 3 4 5 6 7 8. Ini bernilai 8, ini bernilai 8, dan ini bernilai 8, dan menambahkan 3. Ini berarti 128 ditambah 64 ditambah 32. Dengan tersebut kita bisa itu 221. Berarti hasil subnet masknya yaitu 255.255.221. Ini merupakan subnet masknya. Nah, kita hapus dulu ini. Nah, subnet masknya. Lalu kita lanjut kepada NA ya. Karena tadi karena kita mulai dari angka 192.168.68 ya.
titik 20 titik 64. Ya, karena dari 63 berarti ini merupakan NA ya, karena nerok sisanya tadi. Ini merupakan NA. Lalu kita ituin broadcastnya, karena broadcastnya itu apa ya, karena block size-nya yaitu 64 kurang 25 ya, karena karena kurang 95, karena tadi dapat ya, berarti istilahnya itu 32 ini kan 32 ini kalau 64 tambah 32 kan 95 96 aslinya. Tapi karena kita hitung dari 0 sampai 95 ini berubah 96 ya kan, 96, maka network broadcastnya kita tambahkan kepada tidak 96 tapi 95 ya. Berarti network addressnya broadcast ya tadi ya, broadcast addressnya yaitu 992.168.20.95. Nah, ini merupakan broadcast address. Nah, karena kita telah mendapatkan network address dan broadcast address, maka kita akan host range-nya. Kita akan menentukan host range-nya, yaitu kita pindahkan saja. Ini host range-nya 192.168.20.65 ya, karena tadi habis 64 kan, berarti host range-nya sampai 192.168.20.95. Nah, kita akan mendapatkan host range-nya semua dan kita telah menyelesaikan soal-soalnya. Baiklah, karena penerapan soalnya telah selesai. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan penulisan atau kesalahan kata atau penyelesaian soalnya yang sangat tidak bisa dimengerti atau susah dimengerti, mohon maaf karena saya juga belajar. Sekian dari saya, terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.